Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya robbal alamin. Para sahabat sekalian yang menyimak dimanapun berada, selamat beraktivitas di hari Sabtu terakhir di bulan Dzulhijjah 1445 Hijriah. Besok kita sudah memasuki tahun baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun baru yang akan kita lalui, kita dan keluarga kita diberikan kesehatan, panjang usia, keberkahan, keberlimpahan, kebahagiaan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, bala bencana dan musibah, selalu dikuatkan, diistiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya robbal alamin. Baiklah, di pagi hari ini insya Allah akan bincang-bincang singkat dengan My Bebeb, suami saya, sekitar ilmu agama atau bebas. Jadi kalau yang nonton mau ada pertanyaan boleh kita jawab sama-sama, kita sharing sama-sama untuk menambah pengetahuan kita dalam agama Islam. Biar barokah, kita sama-sama mulakan pengajian online ini dengan berhadirah dulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sholawat 1 kali kita hadiahkan sholawat kita untuk kita dan orang-orang tercinta. Silakan Di. Ala dini wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi kiram. Syuhadillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sholawat 1 kali, sholawat syifa. Mudah-mudahan kita yang nonton dan semuanya diberikan oleh Allah kesehatan lahir batin, keselamatan lahir batin, jasmani rohani, dunia akhirat. Shallu ala Nabi Muhammad Sallallahu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Mau ada yang ditanyakan tidak yang nonton? Boleh, seputar ilmu agama. Bukan berarti kita orang berilmu, tapi kita sama-sama sharing. Karena belum ada yang melayangkan pertanyaan, jadi pertanyaan akan saya mulakan. Saya tanyakan kepada suami saya. Yang pertama, begini Abi, bagaimana mengisi tahun baru Islam ini agar kita semakin baik lagi ke depannya, tentunya ingin menjadi pribadi yang lebih Allah cintai dan Allah ridhoi. Silakan. Ya, tentunya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la nabiyya ba'dah. Bahwa di akhir tahun ini tentu kita ini semua pasti pengen di akhir tahun yang barokah,
yang baik, ya bisa dikatakan adalah husnul khotimah, di akhir yang baik, maka tentu tidak ada lagi kecuali kita ini mengingat akan perjalanan setidaknya dalam 1 tahun ke belakang. Tentu kita juga banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan seperti itu, kalau kita pengen supaya menjadi baik, hapus dululah kesalahan itu dengan apa? Dengan taubat. Taubat yang betul, taubatan nasuha, yang dikatakan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu taubat yang memberikan nasihat. Taubat itu taba, kembali kepada Allah, tapi bukan cuman kembali, tapi menasihati diri, yaitu taubat itu kan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan, ya, menyesali perbuatan sekecil apapun dosa yang telah ia lakukan, ia menyesal. Kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun seminta-minta ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Cikgu. Ya, atas segala dosa, dan juga mohon kepada Allah untuk menghapus segala kesalahan kekurangan. Dan tentu setelah menyesal ataupun kemudian minta ampun, dia berjanji untuk tidak mengulangi apa yang telah ia lakukan dari dosa dan kesalahan. Itu taubat. Kemudian setelah kita hapus, kita berusaha untuk memperbaiki diri. Yang tadinya mungkin gak rajin berjamaah, jadi rajin berjamaah. Yang tadinya kurang rajin ngaji, jadi rajin ngaji. Yang tadinya mungkin suami kurang memperhatikan istrinya, jadi memperhatikan istrinya. Begitupun sebaliknya, istri yang tadinya kurang menghormati, menghargai, menjadi menghormati, menghargai. Terhadap anak sama, anak terhadap orang tua sama. Dalam arti memperbaiki itu bukan cuman kita menambah sholat sunatnya, tidak juga, ya, karena masih banyak jalan menuju surga. Banyak jalan menuju surga. Jadi apapun itu yang memang tadinya kurang dalam amal kita, maka kita perbaiki, ya. Namanya manusia tidak lepas dari dosa. Maka Nabi saja yang sangat sempurna, tidak pernah punya dosa sedikit pun. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ayuhan nas, hai manusia, tubu ilallah, tobatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi kulla yaumin wa lailatin sab'ina marrah aw mi'ata marrah. Kata Nabi itu, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Ya, fa inni atubu, karena sesungguhnya aku ini bertobat kulla yaumin wa lailatin, setiap hari setiap malam 70 kali. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan mi'ata marrah, 100 kali. Bayangin, Nabi aja yang tidak ada dosa bertobatnya sampai 70 kali. Ya. Siap. Tidak tidak dosa tapi bertobatnya sampai 70 kali, 100 kali. Masya Allah, Masya Allah. Apalagi kita. Berarti secara tidak langsung, kalau kita mau diterima tobat oleh Allah, berarti harus ada perubahan yang signifikan dalam perilaku kita, ya Abi ya. Karena ibadah itu bukan tentang sholat saja, tentang baca Quran saja, tapi lebih ke akhlak, lebih baik lagi, mungkin begitu ya Abi. Nah, terima kasih Abi. Dan ini ada yang bertanya dari XQ Pri LLZ. Barokallah, izin bertanya, kenapa 1 Muharram tidak boleh keluar rumah? Nah, begitu gimana pertanyaan dari sahabat kita, apakah benar malam 1 Muharram itu dilarang atau memang hanya mitos atau bagaimana? Silakan Abi. Nanti ada kuntilanak. Mungkin enggak lah. Sebenarnya itu hanya bisa dikatakan mitos orang tua, tapi di situ sebenarnya ulama dahulu itu sebenarnya bukan melarang. Maksud melarang itu
daripada keluar yang enggak dipakai untuk ibadah, maka diam di rumah dipakai untuk ibadah. Nah itu sebenarnya ulama dulu seperti itu ya, bukan bersih itu nggak boleh keluar, mau beli makan karena nggak ada makan nggak boleh, nggak juga. Kelaparan juga nanti ya Bi ya. Dalam arti memang tujuannya itu, karena orang tua misalkan larangan orang tua itu sebenarnya tidak semata-mata larangan, tapi ada makna, bukan karena jurik, bukan karena hantu, bukan. Ya, kalau masalah hantu malam satu suro gini-gini itu kan mitos Di luar aja. pun malam satu suro Ya. pasti ada ya Bi ya. Dalam arti itu larangan itu maksudnya di malam 1 Muharram itu pergantian tahun gitu kan. Jadi istilahnya cobalah untuk tidak keluar berdiam, tapi dipakai banyak untuk doa. berzikir, banyak doa. Ya setidaknya gini doanya, ya Allah tahun kemarin ya minimal begini doanya, tahun kemarin belum terkabulkan ini, ya Allah tahun ini kabulkanlah hajat gitu, setidaknya berdoa. Tapi yang paling utama itu ya meminta ampun ya, karena siapapun orangnya yang terus meminta ampun kepada Allah, man lazimal istighfar, maka Allah akan bukakan segala pintu dari kesusahannya ya, dari solusi apapun masalahnya ya dengan istighfar. Oh iya. Itu banyak kan orang yang memang hanya minta sama Allah, padahal sebenarnya cukup dengan minta ampun. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampunilah. Terus umpamana lazim itu biasa. Langgeng gitu ya, istiqomah gitu ya. Istiqomah, istighfar, yakin itu pasti. Tidak harus diminta pengen kaya, pengen sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak berdoa apapun, kalau kitanya udah senang istighfar, dengan sendirinya Allah akan memberi lebih dari apa yang kita inginkan gitu. Sebenarnya gitu kan. Makanya kalau ulama itu malu sebenarnya mau minta apapun. Hanya minta ampun sama kepada ulama. Mau minta ini, mau minta, malu. Kita udah dikasih sama Allah itu, kurang apa sih? Mau minta. Emang ibadah kita sehebat apa sama Allah? Masih juga mau minta sama Allah. Masya Allah. Kan gitu. Sangat jelas. Bagaimana Pril Z? Mudah-mudahan paham ya. Jadi malam 1 Muharram atau disebut oleh orang Jawa malam 1 Suro bukan berarti tidak boleh keluar. Maknanya di sana itu daripada keluyuran tidak ada manfaatnya, mending berdiam diri, banyakin munajat dan berdoa, bersyukur sudah melewati 1 tahun ke belakang dan akan meniti tahun ke depan, semoga lebih baik lagi. Kalau awal dan akhir disertai doa, maka insya Allah keberkahan akan selalu menyertai. Dan diantaranya kunci agar keinginan kita tercapai, maka perbanyaklah beristighfar. Insya Allah kalau sudah banyak istighfar, tidak minta pun pasti Allah kasih gitu. Jadi sekarang mah jangan ngoyo mau ini semata istighfarnya kurang. Betul nggak Bi? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Selanjutnya silahkan kami membuka sesi tanya jawab. Mudah-mudahan menjadi jalan keberkahan sharing ilmu. Karena belum ada lagi yang bertanya, Abi mau bertanya lagi. Bagaimana amalan apa di malam 1 Muharram yang kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ada contoh dari Rasulullah SAW, bahkan mungkin dari para ulama, dari wali-wali Allah gitu, agar kita ini mau lebih baik lagi. Diantaranya amalan apa Abi? Silakan Abi. Sebenarnya kalau amalan-amalan yang memang khusus dari Rasulullah, memang Rasul pun tidak mengejarkan ataupun dalam khusus ya, yang khusus secara bahwa ini untuk Muharram. Cuman kan para ulama ini karena dengan kedekatannya mengungkapkan penyesalan atas dosa, karena melewati dalam setahun ini banyak kekurangan, banyak dosa, akhirnya
Disitulah yang ada namanya doa awal akhir tahun, doa awal tahun. Sebenarnya kan itu adalah ungkapan ulama, ungkapan jeritan ulama, jeritan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama memang itu tidak keluar dari syariat, itu kan doa itu kan bebas. Dan dalam arti doa itu kan permintaan, gitu. Permintaan. Nabi nggak mengajarkan yang panjang-panjang karena Nabi itu tahu umatnya itu lemah. Jangankan yang pendek, yang istighfar ataupun apapun Males susah kadang, untuk diamalkan kan seperti itu. Jadi ya kalau bagi kita yang memang mungkin tidak hafal doanya, ya tidak hafal doanya, tinggal mungkin banyakin istighfar, banyakin bertasbih, ya, takbir, diantaranya ya kalimatan khafifatan ala lisan sakilatan fil mizan habibatan ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, gitu. Jadi selain istighfar subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim itu diantaranya. Baiklah, terima kasih Abi. Jadi tidak ada amalan khusus. Adapun ada doa awal tahun, akhir tahun, silahkan yang mau baca sendiri di rumah boleh. Lebih bagus lagi diberjamaahkan di Masjid Jabiah. Jadi kalau ada di masjid sekitar yang mengadakan doa awal tahun, akhir tahun, ikutin saja. Niatnya kita meminta ampunan kepada Allah dan mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan, yang betapa luar biasanya selama ini yang kita terima. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang bersyukur. Baiklah, ada lagi enggak yang mau bertanya? Kalau enggak ada yang mau bertanya, saya nanya lagi pertanyaan seputar rumah tangga. Jadi ini yang nonton, yang masih jomblo, tahan dulu, banyak-banyakin istighfar, kata Abi tadi, banyak istighfar. Nanti suatu saat kalau sudah tiba saatnya yang tepat, pasti Allah akan memberikan jodoh terbaik. Dan bagi yang sudah berumah tangga, mudah-mudahan rumah tangganya selalu dilindungi Allah, dengan pasangannya tambah romantis, tambah sakinah mawaddah warohmah dengan penuh rahmat Allah. Baiklah Abi, begini ada yang bertanya juga, banyak di antara kita banyak yang istri itu sibuk di luar, sehingga kalau di luar itu dia happy, dia seperti orang yang bahagia, tapi ketika pulang ke rumah padahal notabene ya suaminya itu surganya beliau, jadi dalam bersikap pun dinginkah, kalau kata bahasa Gen Z itu garingkah. Jadi bagaimana itu caranya Abi biar kita itu tidak salah kaprah, kita cari kebahagiaan di luar rumah. Ini bagi yang berumah tangga ya, cari kebahagiaan di luar rumah, sementara di rumah sendiri seperti dalam tanda kutip seperti neraka kecil gitu. Jadi tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesejukan, tidak ada apa yang seharusnya dilakukan. Bagaimana Abi? Mohon pencerahannya. Sebenarnya kebahagiaan itu kan bukan apa yang kita inginkan. Kebahagiaan itu adalah ketika kita ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah, ikhlas dalam melaksanakan amalia. Jadi ketika seumpamanya seorang suami punya karakternya begitu memang ingin begini, maka tidak akan bisa kita cari kebahagiaan dengan mengikuti aku pengen begini loh sama suami. Yakin sampai kiamat pun gak bakalan bahagia. Kenapa? Berarti kita gak ridho suami seperti itu. Akhirnya pengen cari menurut keinginan kita, otomatis lah keluar. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu bukan dari apa yang kita inginkan, tapi memang kita ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Ya begitupun sama suami seperti itu. Jadi adanya bahagia bukan karena ada yang tercapainya keinginan kita ataupun pengen pokoknya lepas begini. Sebenarnya yang bisa menetralkan, menjadikan tenang hati itu adalah dengan kita berdoa, Allah, suamiku memang seperti itu, aku terima ya Allah, tapi yakin beliau itu ada kelebihannya di sesi yang lain, maka fokus pada kebaikannya, bukan pada kekurangannya. Suami istri pun begitu. Makanya istilahnya
jangan kita fokus pada kesalahan atau kekurangannya, tapi fokuslah pada kebaikan. Melihat kebaikan, ada kebaikan, maka di situ akan menjadikan tenang. Jadi ketidakbahagiaan itu karena sebenarnya bukan orang lain, tapi diri kita sendiri yang tidak bisa memanage, tidak bisa ridho terhadap apa yang Allah berikan. Jadi ujung-ujungnya lebih ke syukur lagi ya Bi ya. Iya. Jadi syukur itu memang menjadi modal utama, kita bahagia, kita tenang. Ketika syukur itu volumenya udah mulai berkurang, maka bersiap-siaplah untuk menderita, bersiap-siaplah untuk tidak tenang dan tidak bahagia. Jadi kunci utama kita bahagia itu perbanyak lagi rasa syukur kita, minta tolong kepada Allah agar Allah senantiasa melimpahi hati kita dengan jiwa syukur. Begitu, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Ini mungkin podcast pertama, dan insya Allah kedepannya akan ada podcast-podcast yang lainnya. Dan bagi yang mau bertanya atau mau yang ada di Jack, sehat Jack, udah sholat subuh belum? Jadi kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau ditanyakan lewat DM, nanti diungkapkannya lewat live. Insya Allah kami ini save rekamannya dan kami share di YT. Nama YT-nya itu akunnya Habibah Gemoy Channel. Kalau mau mampir silahkan, di sana isinya pengajian-pengajian kegiatan kami sehari-hari, pengajian dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu. Insya Allah mudah-mudahan barokah dan menjadi amal jariah untuk kami semuanya. Terima kasih yang sudah nyimak, yang sudah tap-tap layar, barokallah. Dan insya Allah bila tidak ada halangan, besok atau besoknya lagi, insya Allah. Terima kasih. Kita sama-sama membaca istighfar sebanyak 3 kali dan doa kifaratul majlis. Istighfar yang pakai nada. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah kepada Abi Naila. Mudah-mudahan ilmu yang sudah diberikan di pagi ini dihitung sedekah subuh oleh Allah, dan insya Allah dibalas kebaikannya dengan yang lebih berlipat ganda. Sehat selalu, berkah lahir batin dunia akhiratnya, juga untuk yang menonton semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal inayah wal majidah. Wal